Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mereview tentang modul nasionalisme pada agenda kedua. Materi ini diberikan oleh Dr. R. Mulyono Rahadi Prabowo, MSc, dan izin memperkenalkan diri, saya Muhnil Serigawi, CPNS BMKG tahun 2021. Untuk yang pertama adalah definisi nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Dengan kata lain, nasionalisme itu tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Kemudian ada 4 faktor yang mendorong munculnya nasionalisme. Yang pertama adalah adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Contohnya Indonesia yang dahulu dijajah oleh Belanda dan Jepang, sehingga memiliki rasa yang sama untuk merdeka. Yang kedua adalah adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Tadi seperti yang contoh pertama, dalam masa penjajahan rakyat Indonesia itu ingin merdeka, sehingga ada munculnya sifat nasionalisme. Kemudian yang ketiga adalah adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Kemudian yang keempat adalah bertempat tinggal di suatu wilayah yang sama. Kemudian sajian nasionalisme ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman kepedulian dan komitmen peserta didik saya seperti saya ini untuk menjadi ASN aparatur sipil negara yang mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai dasar sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Prinsip-prinsip nasionalisme ada 4 hal. Yang pertama adalah hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Kemudian bagian intinya adalah nasionalisme dalam penerapan Pancasila. Sesuai dengan Pancasila sila pertama, nasionalisme itu ingin menjadikan jati diri bangsa yang agamis, dengan output bisa membedakan yang baik dan buruk, halal haram, dan sebagainya. Dengan outcome yang ditujukan untuk mempunyai sikap yang jujur dan mempunyai integritas. Kemudian hormat kepada orang lain dan hormat kepada aturan dan hukum masyarakat. Kemudian berdasarkan pada sila kedua Pancasila, yaitu jati diri bangsa yang ingin dibentuk adalah bangsa yang menghormati hak asasi orang lain. Dengan output dapat berlaku adil dan saling menghormati. Dan outcome-nya adalah toleransi, tidak zalim, saling sopan santun, serta saling tolong menolong. Sesuai dengan sila yang ketiga, kemudian ingin membentuk jati diri bangsa yang cinta terhadap tanah air, dengan output sedia membela negara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Outcome yang ingin dituju adalah rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa dan menjaga kehormatan bangsa. Kemudian melihat pada nilai sila keempat, jati diri bangsa yang ingin dicapai adalah bangsa yang demokratis, dengan output tidak menang sendiri, kemudian saling bertukar pendapat, dan tidak saling merugikan orang lain. Outcome yang dicapai adalah mendengarkan pendapat orang lain, sportif, tidak anarki, dan sebagainya. Kemudian pada sila kelima, jati diri yang ingin dicapai adalah bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan, dengan output tidak mementingkan diri sendiri, kemudian saling gotong royong, dan sebagainya. Dengan outcome adalah saling bekerja sama, saling membantu, tidak serakah, dan kalau mengerjakan tugas adalah tepat waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.